warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahna ala firutul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim wa Muhammad musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wabillahi wa yasirri wa hudatan Islam yang qauli. Yang terhormat pada pemateri kita, Dr. Muhammad Ali Said, MPD, yang telah hadir dalam kegiatan kajian keislaman pagi ini, dan yang terhormat juga kepada para panitia. Di sini banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz dari berbagai provinsi di Indonesia. Terima kasih sudah bersedia hadir di pagi hari ini. Dan juga yang terhormat kepada para peserta yang standby dari pagi ya untuk menyaksikan insya Allah kajian pagi ini oleh Kiai Ali Said MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, bersama-sama kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan materi yang sangat menarik, ini judulnya ya, yaitu cyber super ya. Di sini akan disajikan oleh Kiai Muhammad Ali MPD. Dan apa sih cyber supervision itu? Di abad ke-21 ini adalah abad yang sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa di segala bidang pada abad ini, terutama bidang informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, yang serba canggih, membuat dunia ini semakin sempit. Karena kecanggihan teknologi ICT ini, beragam informasi dari berbagai sudut dunia mampu diakses dengan instan dan cepat oleh siapapun dan dari manapun. Komunikasi antar personal dapat dilakukan dengan mudah, murah, kapan saja dan di mana saja. Dan termasuk dalam hal ini adalah dalam supervisi ternyata juga bisa dilakukan dengan menggunakan cyber, seperti itu ya. Dan sebelum kita masuk kepada materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hebat kali ini. Nama adalah Dr. Andes Haji Muhammad Ali Said MPD. Beliau adalah pengawas madrasah dari Kemenak Kabupaten Jombang. Dan tema materi kita kali ini adalah cyber supervision. Seperti apa sih cyber supervision ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak oleh Kiai Ali Said MPD. Disilahkan untuk memberikan pemaparan materi selama 40 menit ke depan. Dan 20 menit kemudian kita akan melakukan tanya jawab, insya Allah. Silahkan, Kiai Ali. Terima kasih, Elisha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ma'isada. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan yang saya muliakan Direktur BPK, para panitia kajian keislaman, dan serta seluruh pendengar pemirsa yang tergabung di dalam kajian keislaman di mana saja berada. Bersyukur kita dengan alhamdulillah, selamat dengan Allahumma shalli ala Muhammad, karena pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah
bisa bermuajahah, bertatap muka, walaupun tidak secara langsung lewat Zoom meeting, tetapi ini satu kebanggaan bagi kita karena kita bisa mengikuti kajian keislaman. Mudah-mudahan seluruh energi yang Bapak Ibu dan Saudara keluarkan untuk mengikuti kajian keislaman kali ini, insya Allah akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sebenarnya jadwal saya itu tidak hari ini, karena yang hari ini waktunya Pak siapa saya lupa, karena saya diminta untuk maju, bahkan saya bingung materinya saya berikan apa, tapi saya ingat saya pernah, walaupun LLO seperti ini, pernah menjuarai pengawas teladan tingkat Jawa Timur, dan materi yang saya berikan itu cyber supervision, yaitu pengawasan maya. Nah, akhirnya saya ambil materi itu, kemudian saya tawarkan itu. Saya sebenarnya sedang menawarkan apakah saya memberikan materi dalam bahasa Inggris, karena saya bukan guru agama, saya bukan dosen agama, tapi saya guru bahasa Inggris. Maka dari itu, waktu saya maju di pengawas teladan, itu saya mempresentasikan pakai bahasa Inggris. Tapi oleh Gus lebih, nggak usah pakai bahasa Indonesia saja. Baik, Bapak Ibu, izin share, saya ingin berbagi untuk materinya. Belum terlihat, Bang, ya? Belum. Masih berbentuk file. Klik dua kali. Klik dua kali. Baru di-share. Oke. Ya, sip. Ya. Ya, bagus. Baik. Tadi sudah diberi pengantar oleh Bos tentang cyber supervision, bahwa kita ini di 4.0 sudah menuju ke 5.0, di mana segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini sudah dilakukan oleh robot, dilakukan oleh komputer, dilakukan oleh HP. Sehingga apa yang kita lakukan, baik sebagai guru, sebagai pengawas, itu tentunya juga harus punya perubahan paradigma. Oleh karena itu, saya ingin mencoba untuk menampilkan sedikit, karena waktunya cuma 40 menit. Ini biodata saya. Di slideshow. Ya. Di slideshow ya. Bawah kanan. Hmm? Bawah kanan itu gambar cangkir itu, Pak. Ustaz. Oh, enggak ada. Lah, yaitu yang cangkir itu, Ustaz.
Coba nggak ada ya, nggak kelihatan. Sudah ya? Sampun? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, baik. Ini pendidikan saya itu semuanya berbahasa Inggris, tidak ada yang PAI. Jadi bahasa Inggris, dan untuk S3-nya sampai hari ini sementara masih merotol. Baik, Bapak, Ibu, kita masuk pada materi cyber supervision. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba untuk mendefinisikan bahwa apa sih supervision itu. Supervision ini ada beberapa banyak pendapat bahwa menurut charter, supervision adalah usaha para petugas sekolah ini di dalam memimpin guru, pegawai dalam meningkatkan pembelajaran dan menstimulasi. Ini intinya supervisi. Willem Manca juga mendefinisikan bahwa supervisi ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Supervisi adalah pelayanan terhadap guru yang ditujukan untuk menghasilkan perkembangan pembelajaran. Ini intinya bahwa supervisi itu bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa meningkat. Secara morfologis bahwa supervisi ini berasal dari dua kata bahasa Inggris, super dan vision. Kalau super itu di atas, vision itu melihat. Jadi melihat dari atas, ini masih serumpun. Dengan inspeksi, dengan pengawasan dan pemeriksaan. Termasuk kita semuanya ini juga diawasi oleh kepala sekolah, oleh pengawas, di atasnya juga begitu. Pada intinya, kalau saya ingin gambarkan, bahwa faktanya, Bapak Ibu, ternyata supervisi yang, mohon maaf ini ya, yang kita dilaksanakan di madrasah, umumnya ini hanya formalitas. Kenapa formalitas? Karena ini hanya rata-rata ini hanya untuk memenuhi administrasi. Jadi guru-guru ketika ada pengawas ditanya bagaimana dokumen supervisi, bagaimana dokumen pembelajaran. Oh ini sudah buku 1, 2, 3, 4 lengkap. Dan rata-rata ini kurang terprogram dengan baik karena supervisi ini prosesnya berjalan tidak sempurna. Karena apa? Karena tidak bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga muncullah tidak adanya tindak lanjut dari supervisi. Pokoknya asal atasan senang. Ketika ditanya perangkat mengajarnya, lengkap. Ditanya lengkap. Tetapi bagaimana implementasinya? Tidak ada. Ada, tetapi tidak berjalan dengan baik. RPP kadang-kadang langkah pembelajarannya pakai jigsaw. Tetapi ketika masuk di kelas, ternyata langkah-langkah ini tidak ada seperti yang dilakukan di langkah pembelajaran jigsaw. Nah, fakta-fakta inilah yang kadang-kadang menyebabkan bahwa supervisi ini yang definisinya bagus ternyata tidak berjalan dengan baik sehingga tidak bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Di abad 21 berbeda dengan abad sebelumnya. Tadi sudah disampaikan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, di PMA itu ada tahapan pengawas yang profesional. Ada kepribadian, ada manajerial, ada supervisi akademik, ada evaluasi pendidikan, ada penelitian, ada kompetensi sosial. Ini semuanya ini harus dikuasai. Ada
kompetensi pengawas, ada kompetensi guru, ada kompetensi kepala sekolah. Namun kenyataannya yang kita alami bersama bahwa sebagian dari tugas-tugas itu kurang berjalan dengan optimal. Karena apa? Karena gambarannya seperti ini. Kalau dilihat dari atas, ada siswa atau ada rakyat, ya, siswa ini takut dengan guru. Ketika guru datang, siswa takut. Tapi guru takut dengan kepala sekolah. Kalau jangan-jangan nanti ngajarnya tidak benar, jamnya dikurangi. Atau mungkin dilaporkan untuk dipindah. Ini proses supervisi yang kurang sesuai dengan definisi supervisi untuk meningkatkan terus pembelajaran. Kepala sekolah juga begitu, takut dengan pengawas. Karena di penilaian kinerja kepala sekolah, jangan-jangan nanti nilainya diturunkan, maka kepala sekolah pun juga akan turun. Dan pengawas kadang juga kalah takut dengan pimpinan kantor. Pimpinan kantor takut dengan menteri. Menteri takut dengan presiden. Nah, tapi semuanya Bapak Ibu, yang saya ingin katakan adalah bahwa semuanya ini punjernya ada di tengah. Karena kita tidak merasa takut adanya keberadaan Allah SWT. Mestinya semuanya ini bertumpu kepada yang di tengah. Siswa takut pada Allah, kemudian guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, dan semuanya ini takutnya hanya kepada Allah. Kalau takutnya kepada Allah, otomatis patuh dengan aturan dan mengikuti aturan yang berlaku. Maka dari itulah, inilah cyber supervision yang saya sampaikan. Nah, pertama, cyber supervision, Allah secara langsung mengamati secara langsung, tidak tanggung-tanggung, yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bersama dengan kita dimanapun, kapanpun. Bila kita bertiga, Allah yang keempat. Bila kita berlima, Allah yang keenam. Dalam surat Mujadilah. Bahkan Allah teramat dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bapak Ibu, kita pernah mendengar Wali Songo, Syekh Siti Jenar, nama aslinya Raden Abdul Jalil, yang dikenal ajarannya yakni Manunggaling Kawula Gusti. Ini adalah penjawaan dari Wahdatul Wujud. Ajaran tersebut inilah yang membuat dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, sementara yang lain ini menganggapnya sebagai seorang intelek yang memperoleh esensi Islam. Dari ajaran-ajaran yang tertuang dalam karya sastranya, buatannya sendiri, yang disebut dengan bubuh, yang berisi dengan budi pekerti. Namun, Syekh Siti Jenar akhirnya mati dibunuh oleh Sunan Kudus. Saya tidak memperdebatkan itu, tapi saya hanya ingin melihat bahwa pada hakikatnya, kalau kita ini sudah sangat dekat dengan Allah, di dalam satu hadis qudsi, riwayat Abu Hurairah, yang terjemahannya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidak seorang hamba pun mendekat diri kepadaku
dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak akan berhenti mendekatiku dengan perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, maka aku yang akan menjadi telinganya, digunakan mendengar, aku menjadi matanya, digunakan melihat, aku menjadi tangannya, digunakan memukul, aku menjadi kakinya, digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan jika minta perlindunganku, maka aku akan lindungi. Hadirin Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sesi Jenar ini ingin menggambarkan kalau kita ini dekat dengan Allah, maka Allah tidak rela kalau mata kita ini digunakan untuk memandang maksiat. Kalau kita ini dekat dengan Allah, Allah tidak rela kalau mulut kita ini berbicara kotor, menghasut, mengumpat, mencela. Kalau Allah dekat dengan kita, Allah tidak rela tangan kita ini digunakan untuk korupsi, untuk melakukan memukul orang tanpa salah. Kalau Allah dekat dengan kita, kaki kita ini pun juga tidak direlakan oleh Allah untuk dijalankan ke tempat-tempat maksiat. Oleh karena itulah, seluruh komponen mestinya takut kepada Allah. Kemudian, yang kedua, Allah ini melakukan pengawasan lewat dua malaikat. Di dalam lanjutan ayat surat Al-Qaf tadi disebutkan id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat keburukan. Kenapa? Karena malaikat kiri siap mencatat amal keburukan kita. Malaikat kanan siap mencatat kebaikan kita. Dan kita senantiasa diawasi oleh Allah. Maka dari itu, tidak ada jalan bagi setiap orang, siapapun dia, apapun kedudukannya, untuk berbuat maksiat. Menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Allah melakukan pengawasan melalui diri kita. Ketika kelak nanti kita meninggal, maka anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi bagi kita, dan kita tidak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi saksi kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. 3 pengawasan maya yang Allah lakukan untuk mengawasi kita. Hanya saja kita tidak merasakan keberadaan Allah, justru
kita takutnya kepada atasan. Guru-guru takut kepada kepala sekolah takut dengan pengawas, dan seterusnya. Tapi kalau semua komponen ini takut kepada Allah, secara otomatis hierarki tadi akan berjalan dengan baik. Sehingga kita ini melakukan ini senantiasa waspada. Orang yang takwa, kata Umar bin Khattab, adalah orang yang senantiasa berhati-hati. Seolah-olah kita berjalan di tengah-tengah yang banyak durinya. Bagaimana? Ya kita jangan sampai menginjak duri, jangan sampai duri itu menyakiti kaki kita. Orang yang selalu waspada, sebagaimana dialog antara Ibrahim bin Adham, pernah ditanya, bagaimana engkau khusyuk? Aku khusyuk itu, aku hanya menggambarkan ketika aku sholat, Allah mengawasi aku. Kemudian neraka di sebelah kiri, aku bayangkan surga di sebelah kanan, aku bayangkan di belakangku adalah malaikat Israel, dan aku bayangkan ibadah yang aku lakukan saat itu adalah ibadah terakhir. Maka aku akan melakukan dengan khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu coba kita renungkan. Ketika kita mengajar, ketika kita ingin bekerja, berangkat dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bayangkan bahwa Allah mengawasi kita berkendara. Sebelah kiri neraka, sebelah kanan surga. Di belakang kita Israel, dan itu adalah mengendara kita yang terakhir. Kalau kita sudah mampu mengaktualisasikan kehadiran Allah, maka kita tidak akan pernah melakukan pengendaraan, baik sepeda motor maupun mobil ini, dengan ugal-ugalan. Karena apa? Karena di sebelah kiri kita neraka, di sebelah kanan surga. Dan itu mengendarai yang terakhir. Sampai kita di jalan, Allah akhiri kehidupan kita. Ketika kita di madrasah, kemudian kita mau ngajar, bel berbunyi, dek. Bismillah, saya mau masuk. Mudah-mudahan anak yang saya didik, anak yang nanti menjadi anak yang baik, soleh, solihah, berguna bagi dirinya, agama, nusa, dan bangsa. Dan kita tidak akan berani, karena ketika kita berbuat macam-macam, Allah sudah sediakan neraka di sebelah kiri, surga di sebelah kanan. Dan itu ngajar yang terakhir, keluar dari kelas, Allah akhiri kehidupan kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati, itulah cyber supervision yang mestinya harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ada pengawasan yang jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar pimpinan kita. Kalau kita ini sudah merasakan keberadaan pengawasan Allah, maka kita tidak akan pernah berbuat yang menyimpang. Oleh karena itu yang terakhir, sebagai penutup, mari kita camkan. Kalau kita sudah berjalan, kemudian jalannya itu lenggak-lenggok, maka luruskan niat. Menjadi apapun kita, itu tidak akan dinilai oleh Allah.
Apakah menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi pengawas, menjadi pakbon, menjadi juru kunci, menjadi tukang membuat teh, kopi, tapi tidak dinilai oleh Allah. Yang dinilai itu adalah bagaimana engkau berbuat. Maka meluruskan niat. Niat kita mencari ridho Allah, beribadat karena Allah. Ini yang pertama. Maka dari itu, kita harus meluaskan ilmu. Luaskan ilmu. Berinteraksi dengan siapapun, maka jadikan itu tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Kita di tengah-tengah madrasah, banyak guru, di komunikasi dengan siapapun, maka jadikan itu sebagai wawasan. Termasuk pada pagi hari ini, saya tidak menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Yang ketiga, lapangkan dada. Tentunya berinteraksi dengan siapapun, dengan jumlah orang yang banyak, pasti ada karakter satu sama lain yang berbeda. Yang kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang mengenakkan, kadang-kadang membuat marah dan sebagainya. Maka kita putus tali ketersinggungan kita, sehingga kita lapang dada. Kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bersabar karena Allah ciptakan langit, bumi, surga, neraka, itu sudah ada isinya, dan kita ingin memilih yang mana. Itu saja. Kemudian jangan lupa, di L yang keempat adalah lemaskan lidah. Lemaskan lidah ini tidak nyamil terus, makan terus. Tapi lemaskan lidah ini adalah banyak berzikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ilazim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan terus begitu. Berangkat dari rumah ke madrasah, berzikir. Saya membiasakan dari rumah ke kantor membaca Waqiah, membaca Al-Hasyr, membaca surat Yasin, dan seterusnya. Kalau macet, membaca lagi. Jadi kita tidak ada kesempatan bagi kita ini untuk menghujat orang, ngerasani orang, tetapi kita lemaskan lidah kita untuk berzikir kepada Allah. Kita hadirkan suasana keislaman dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, lestarikan kebiasaan baik. Kalau kita sudah merasa itu baik, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sudah yakin, maka lestarikan. Kalau sudah yakin bangun malam qiyamul lail itu baik, maka teruskan lestarikan. Kalau sudah merasakan hadirnya duha itu baik, maka lanjutkan. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita berupaya agar supaya kita menyadari, boleh kita takut dengan atasan. Kita sebagai guru, kita takut kepada kepala sekolah, takut dengan pengawas, takut dengan kasih penma, takut dengan kepala kantor, boleh. Tetapi takut yang paling utama, yang maha awas, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kita kepada Allah sudah muncul, maka sesungguhnya dengan atasan pun juga kita hormat. Semoga kita senantiasa dalam genggaman dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yai Said yang sudah memberikan atau yang super sekali di pagi hari kita belajar untuk menyadari bahwa segala aktivitas kita itu ada yang pengawasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya mengawasi dengan menyadari bahwa kita sedang diawasi, sehingga semua kegiatan kita insya Allah mudah-mudahan benar-benar dilaksanakan dengan benar-benar ikhlasan yang ikhlasnya, dan bukan hanya karena dasar rasa takut kepada pikiran kita. Kita memang dalam rangka beribadah, yang kita juga di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab. Kepada kita silahkan ada yang ingin bertanya langsung bisa raise atau bisa melakukan pertanyaan yang Suara moderator putus-putus ya. Suaranya nggak jelas Bu Lisa mungkin. suaranya nggak jelas Pak? Iya, kurang kok putus-putus. Iya. Mohon maaf. Sekarang jelas? Ya, sip. Bagus. Jelas. Ya, jelas. Ya. Kepada para peserta disilahkan jika ada yang ingin tanya langsung bisa raise hand atau ingin tanya melalui chat silahkan tuliskan kolom pertanyaan di kolom chat. Oke, di sini ada Pak Jupri. Ya, Ya, silakan Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah memberikan materi. Ini sangat bagus sekali untuk memotivasi kita semua bagaimana kerja kita ini selalu diawasi terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan saya di sini tadi Ustaz Pak Kiai mengatakan bahwa banyak sekali supervisi ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan ataupun dalam pembelajaran. Yang saya tanyakan, Pak Kiai, bagaimana supervisi yang dilakukan oleh pengawas ataupun oleh guru, oleh kepala sekolah itu dianggap sempurna? Karena tadi dari pemaparan Pak Kiai mengatakan bahwa selama ini supervisi ini belum dianggap sempurna. Jadi sekali lagi saya tanyakan bagaimana supervisi itu dianggap sempurna dan bagaimana trik-trik supaya supervisi itu memang mengena kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab saja, ya. Oke, terima kasih Pak Jupri, Man 2 Cilegon ya. Supervisi memang itu sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mutu guru, mutu madrasah. Cuma kadang-kadang supervisi ini tidak dilakukan dengan baik. Artinya apa? Tadi sudah saya sampaikan tidak dilakukan sempurna. Sehingga outcome-nya pun juga tidak bisa meningkatkan mutu madrasah. Indikatornya apa? Indikatornya diantaranya adalah tidak adanya sinergitas antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Pengawas ini ada instrumen supervisi. Contoh misalnya di dalam supervisi pembelajaran. Sementara ya, di dalam proses pembelajaran, ini kadang-kadang instrumen yang dipakai
itu tidak sesuai. Sehingga guru-guru harus memaksakan diri untuk menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pengawas. Kemudian diganti dengan pengawas lain, berbeda lagi. Instrumennya berubah lagi. Ini salah satunya. Nah, yang ingin saya kemukakan itu adalah bagaimana kita duduk bareng. Intinya, setelah supervisi yang dilakukan, baik itu oleh kepala madrasah maupun oleh pengawas, itu harus sinergi. Duduk bareng itu yang dibutuhkan kayak apa, pembelajaran seperti apa. Kemudian diproses mulai dari perencanaannya, kemudian prosesnya. Nah, yang terakhir ini yang penting, tindak lanjut. Nah, sekarang ini jarang sekali supervisi ini yang ada tindak lanjutnya. Mohon maaf, kepala sekolah itu melakukan penilaian di awal. Yang dilihat apakah Bapak Ibu sudah menyusun perangkat pembelajaran. Sudah. Tidak dilihat di dalamnya ini apa sudah sesuai dengan KMA 184. Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran abad 21. Tidak ada. Terus kemudian proses pembelajarannya. Bagaimana antara yang dilakukan oleh guru-guru disesuai tidak dengan yang ditulisnya. Nah, tindak lanjutnya kayak apa? Catatannya kayak apa? Guru A ini kelemahannya di mana? Tindak lanjutnya seperti apa? Guru B seperti apa? Nanti tindak lanjutnya seperti apa? Nah, itulah yang saya katakan. Saya ini pengawas sudah cukup lama. Sejak 2006 saya sudah menjadi pengawas. Sehingga saya cukup mohon maaf ya, sudah punya pengalaman banyak lah di dalam pengawasan. Oleh karena itulah duduk bersama itulah yang sangat baik. Kemudian direncanakan bagaimana yang akan dilakukan oleh pengawas nanti seperti ini. Prosesnya seperti itu, tindak lanjutnya. Sehingga guru juga akan puas. Tidak hanya sekedar ditakuti, hanya pokoknya kalau kamu tidak membuat perangkat, maka nilaimu, PKG-mu, penilaian kinerja gurumu rendah. PKKS-mu rendah. Iya, Pak Kiai. Nah, seperti itu, kayaknya begitu. Mohon maaf ya Pak Supri. Ya, Iya. terima kasih Pak Kiai pencerahannya. Iya. Monggo. Saya komunikasi dengan Bu Melda sejak pagi malahan karena konfirmasi ini loh jam MIQE yang tidak sama dari panitia sama di LSP. Oh iya, silakan Pak Zainuri. Akhirnya sekarang clear kan. Oh. Sebentar saya tak tanya dulu ini ya Bu. Nah, ya baik, mohon maaf. Ini terima kasih Ibu Moderator kepada Yai Ali Said yang mulia. Saya mau bertanya ini. Suaranya kurang jelas Pak Zainuri. Oh, kurang jelas. Bagaimana ini sudah jelas nggih? Ya, sip. Oke. Terima kasih Bu Moderator dan saya ingin bertanya kepada Yai Ali Said yang saya hormati. Terkait dengan supervisi, cyber supervisi yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kami, baik guru, pengawas, kepala maupun siapapun, kelihatannya ini sangat luar biasa karena dikaitkan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini kami merasakan masih ada kehampaan di hati saya ya terkait dengan pelaksanaan tugas saya. Jadi saya melaksanakan tugas itu seolah-olah hanya karena tugas dan fungsi saya diperintahkan oleh regulasi dan sebagainya.
Saya masih ingin memperbaiki mutu dan sebagainya sebagai manusia, ingin dipuji dan sebagainya. Nah, bagaimana menghadirkan di hati saya agar saya ini benar-benar disupervisi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu Pak Ali Said. Agar kami semua ini merasa bahwa yang kami lakukan ini gimana atau di hati kami ini agar kami ini juga disupervisi. Lebih dari supervisi cyber ya. Nah, karena Google saja sekarang bisa mengetahui di mana letak kita kapanpun. Nah, bagaimana ini? Allah pasti akan mengetahui itu. Nah, ini mohon kami diberi arahan gimana ya kepada Pak Ali Said, Pak Kiai Ali Said. Monggo, itulah yang ingin saya tanyakan, Bu Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Zaini. Silakan kepada Yai. Terima kasih, Ustadz Zain. Pak Zainuri ini juga Ustadz Mbak Ilyas ya. Oh iya, alhamdulillah. Ustadz Kiai Zaini. ini, Kiai Mojokerto pengawas juga teman saya di Jawa Timur. Dia pengurus Pokja provinsi, sekaligus dia juga sering malang melintang di tingkat nasional ya. Nah, pertanyaannya, saya kira pertanyaan Pak Zain itu juga sudah mampu dijawab oleh dirinya. Jadi begini, Allah, Pak Khalid ada ini, Pak Khalid ini. Siap. Masya Allah. Besok ganti sampean Pak Khalid. Jangan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya Pak Zain ini cukup bagus. Karena apa? Karena bagaimana mensinergikan tugas kita. Baik itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya, kalau kita ini melakukan pekerjaan ini by heart itu dengan hati nurani, itu ada beberapa ciri. Ciri yang pertama itu adalah recognizing our job. Recognizing our job itu kenali, pahami, hayati. Kenali itu kita harus kenal tugas fungsi kita sebagai pengawas. Tugas pokok kita sebagai pengawas. Kepala sekolah, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Guru, tugas pokok dan fungsi sebagai guru. Nah, ini yang pertama. Ini nanti akan menghadirkan bagaimana menjadi pengawas yang baik, bagaimana menjadi kepala yang baik, bagaimana menjadi guru yang baik. Kemudian yang kedua, yakini bahwa tugas itu adalah penting. Pengawas penting, kepala sekolah penting, guru penting. Bahkan tidak menjadi pejabat sekalipun, hanya menjadi tukang membuat teh penting. Tidak menjadi apapun, hanya menjadi juru kunci membuka kelas penting. Jangan menganggap remeh. Kalau dia menutup sekolahan kemudian ditinggal pergi, kira-kira kepala sekolah bisa masuk kelas enggak? Bisa masuk sekolah enggak? Semua pintu gerbang dikunci. Karena masing-masing menganggap paling penting. Semuanya ini penting. Maka tadi saya katakan, di mata Allah, semuanya sama. Sama. Yang dipentingkan adalah how we can do our job. Bagaimana kita melakukan. Striker, Messi, itu kalau tidak mendapat umpan dengan gelandang kiri, gelandang kanan, itu tidak akan bisa. Dia bekerja sendiri, memasukkan bola sendiri. Maka ini gelandang penting, Messi penting, gelandang kanan, bahkan kiper, semuanya penting. Mari kita bersinergi sehingga kita bisa memasukkan bola dengan baik. Itu yang barangkali bisa kami jawab Ustadz Zainuri yang kami hormati selaku Pokja Provinsi. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Bu
Elias. Alhamdulillah Ustaz ya, ini dapat lagi nih by heart ya. Melaksanakan pekerjaan itu dengan hati gitu ya, dan gimana caranya ternyata yang pertama mengenali tugas pokok kita masing-masing ya, sehingga kita tidak salah mengerjakan sesuatu gitu ya, karena kita sudah tahu oh, tugas kita itu ini. Dan yang kedua ini nih yang paling ini ya keren, yaitu bahwa yakini bahwa semua tugas itu sama pentingnya gitu ya, tidak ada yang dianggap remeh gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan profesi seseorang yang ada di bawah kita gitu, karena semuanya itu penting gitu. Ya, Masya Allah, subhanallah sekali nih tausiah pagi ini dari Yai Ali Said. Insya Allah ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Ini menjadi itu kita semua. ayo Gus. Oh, ya. Ya, silakan Bapak. Siap Mau bertanya. ya, silakan Bapak. Pak Jupri lagi ya. Pak, ya, Pak Jupri lagi nih. Oh, Pak Jupri. Pak Khalid nih mau tanya, Pak Khalid. Pak Khalid. Pak Oh, Citan. silakan. Ya tuh Pak Khalid tuh. Silakan Bapak. Ini disebutnya Pacitan ini, luar biasa. Yang punya Pacitan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yayali selaku mubaligh atau yang menjadi pencerah pada pagi hari ini, dan materinya menurut kami luar biasa terkait khususnya sebagai pengawas. Dan ternyata pengawas ini setelah 1 tahun lebih saya ikut gabung, dalam perjalanan semakin menyadari bahwa ternyata tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas itu teramat sangat berat. Teramat sangat berat karena apa? Karena seorang pengawas itu dianggap sebagai orang yang harus lebih tahu, harus lebih menguasai, dan di segala hal, khususnya tentang masalah pendidikan. Nah, terkait dengan materi yang Pak Ali sampaikan tadi, bahwa kita ini sehebat-hebat kita sebagai manusia, mungkin menakutkan bagi yang lain, tapi sebenarnya kita sendiri juga sangat disupervisi, di setiap saat diawasi oleh Sang Maha Pengawas. Nah, saya juga terinspirasi dengan pertanyaan Pak Zainuri tadi, bahwa kadang kita ini lupa ketika menjalankan tugas, seolah-olah kita ini apa ya? Ya pokoknya pengen dipuji, pengen dihormati dan sebagainya. Namun di sisi lain kita kurang menyadari bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya ketika kita sudah berurusan dengan Sang Khalik. Nah, oleh sebab itu Pak Ali, saya mohon pencerahannya, menguatkan tadi pertanyaan Pak Zainuri, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, namun demikian juga ingin berbuat yang terbaik untuk menghilangkan rasa-rasa dalam hati, selain yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh panjenengan, mungkin apa ya istilahnya, modal lain yang bisa kita berikan atau kita kuatkan dalam diri kita itu apa? Karena apa, manusia itu ya memang kadang-kadang itu sok ya oke laline gitu Pak Kiai, oke laline daripada ingatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Yai Ali. Terima kasih. Ini juga Kiai Mbak ya. Ini Ustaz Khalid Masyuri, Jogja Pacitan. Terima kasih Pak Khalid, ini paling aktif di Pacitan ini ya Pak Kiai Khalid ini. Menghadirkan ini seringkali kita ini mendatangi Jumat, tetapi kita dari Jumat ke satu ke Jumat yang lain ada perubahan apa enggak? Dalam satu hadis, dari subuh ke subuh menghapuskan dosa, dari Jumat ke Jumat menghapuskan dosa, dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Tapi benar enggak dosa kita terhapus? Jangan-jangan malah bertambah. Nah, ciri dosa kita terhapus bahwa kita sudah menghilangkan kebiasaan yang tidak baik. Ketika
ketika kita terdengar azan, sudahkah kita datang ke masjid terlebih dahulu, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat sunnah, dan seterusnya. Setiap hari ada perkembangan-perkembangan. Dan setiap saat mengurangi. Ini adalah proses untuk mengevaluasi diri. Dalam satu hadis, itu orang yang pinter, cerdas, ternyata bukan orang yang IQ-nya tinggi seperti Pak Habibie, 200, atau insting, tetapi IQ yang orang yang cerdas biasa-biasa. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah mati. Artinya, kita menjadi pengawas, sudahkah kita siap dengan kematian kita? Setiap saat, apalagi di musim pandemi ini ya, musim pandemi COVID-19 yang setiap hari kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi. Bahkan satu hari lebih dari 2-3. Nah, cuma kadang-kadang kita hanya nge-share innalillahi, share innalillahi. Tapi kita tidak mempertanyakan kita ini siap enggak. Untuk siap ini harus dievaluasi setiap hari. Dari subuh ke zuhur dievaluasi, zuhur ke asar dievaluasi, asar ke maghrib dievaluasi, maghrib ke isya, isya kembali ke subuh. Nah, catatan kita, kalau kita boleh mencatat amal kita, perbuatan amal soleh kita ini lebih baik atau banyak yang lebih buruk. Kalau ternyata banyak kita mencela, maka kita banyak istighfar, dan besok kita perbaiki lagi. Itulah barangkali Ustaz Khalid. Jadi kita harus mengevaluasi diri, di samping tugas pokok kita sebagai pengawas, maka kita harus evaluasi. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Bu moderator, masih ada lagi, Bu? Ya, masih ada, Yai. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana, Yai? Masih ada waktu? Mungkin Yai masih bisa menjawab? Waktunya jam 7. Iya, kita sampai jam 7. Atau kalau misalnya ini ya berarti kita sudahi saja. Ini karena semakin ke ujung semakin menarik ternyata Yai ya. Banyak yang bertanya di ujung-ujung. Masih tinggal 5 menit, nggak apa-apa, lanjutkan dulu. Satu lagi. Fun-nya banyak, Pak Yai Ali Said ini, fun-nya banyak ternyata. Alhamdulillah nih. Dari pengawas Madrasah Kota Kediri, Ibu Emi Rosidah ya. Silakan kepada Ibu Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap untuk kelihatan karena masih beraktivitas di dapur. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yai Ali tentang pencerahan diri, tentang muhasabah diri. Tetapi setegar-tegarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tegar di hadapan orang lain, terkadang hatinya nggak tegar. Itu dialami juga oleh manusia. Ya. Ustadz Ali, terkadang kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita, ya, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing. Nah, apa yang kita lakukan itu suatu saat bisa saja terjadi tidak bisa diterima oleh katakanlah penentu kebijakan ataupun yang kebetulan
menjadi pimpinan kita mungkin ya. Nah itu maaf, terkadang ini juga menyudutkan kita pada sesuatu titik nazir ya, yang membuat kita itu juga dalam hati bagaimana ini akhirnya timbul like dislike. Nah yang saya ingin tips itu bagaimana Ustadz Ali untuk mengobati diri kita sendiri, bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan tusi kita, sesuai dengan kebijakan yang ada, kemudian ya berusaha semampu kita. Ternyata apa yang kita lakukan itu belum bisa sepenuhnya diterima oleh yang tadi yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga kita disudutkan, kita jadi termarginalkan, jadi minoritas. Seperti itu, Pak. Maaf, terima kasih, Pak Ali. Terima kasih, Bu Nyai Emi. Bukan curhat loh ya. Kan bisa saja terjadi pada Pak Khalid juga. Ini kayak ini semaya nih, Pak Khalid dan Bu Emi. Oke, terima kasih. Inilah nih, jawab atau ditambah lagi? Jawab saja ya, Bu. Monggo. Sudah, terima kasih Mbak Moderator. Ya, terima kasih Bu Emi. Apa masih ada? Ditambah satu lagi. Cukup Yai. Cukup ya? Ya. Nanti terlalu banyak, Ya. Punya Emi Rosida ini kalau mendengar suaranya saja ini saya menjadi semakin lapar ya. Kepingin merasakan mie. Saya kira begini. Memang kadang-kadang apa yang kita lakukan ini tidak atau berbenturan dengan kebijakan. Begitu pula yang di bawah kita. Saya sudah benar sesuai dengan kok ternyata masih, saya kira masih ada proses-proses. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu memaksakan diri kita bahwa diri kita paling benar. Itu yang pertama, bahwa there is the sky above the sky. Jadi di atas langit masih ada langit. Kita ingin, dalam pepatah Madura mengatakan, do the best, but don't feel the best. Lakukan yang terbaik, tapi jangan merasa paling baik. Do the best, but don't feel the best. Harus yang terbaik. Tapi masih ada kadang-kadang kita sudah merasa paling baik, ternyata masih ada yang lebih baik. Ya sudah, kita terima. Kita merasa sholat kita benar, ternyata begitu. Jadi kita tidak boleh bahwa diri kita paling benar. Kalau melakukan yang terbaik, it's okay. Karena sepengetahuan kita sesuai dengan aturan begini-begini. Tetapi ternyata berbeda. Ya sudah, mungkin ada yang baru. Maka dari tadi sudah saya sampaikan 5L tadi, luruskan niat, luaskan ilmu, lapangkan dada. Jadi kita membuka, jangan, wah, nggak bener, enting. Nggak bener. Inilah yang benar. Nah, belum tentu bahwa apa yang kita bawa ini bisa jadi ada celah orang lain, karena di antara sekian itu ada muncul orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bagaimana agar bisa sharing dengan kita. Bisa jadi orang yang dikirim oleh Allah itu untuk membuat diri kita marah, yang dikirim oleh Allah membuat diri kita menambah wawasan, dan seterusnya. Maka dari itu, kita jaga hati kita jangan sampai marah, kemudian kita bersharing, sehingga nanti kita menambah wawasan. Begitu saya kira. Bu Nyai Emi Rosida, mohon maaf kalau memang kurang puas, nggak usah mencari kepuasan di luar,
cukup masing-masing. Katanya Pak Oleh. Ya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Luar biasa Pak Yaya Said. Mantap. Benar-benar kita di sini diminta untuk muhasabah hati ya. Untuk melihat pada diri kita kembali nih, seperti apa sih, apakah pekerjaan kita itu sudah betul-betul memang betul-betul ikhlas. Dan tadi pesan yang 5L ini ya, ini 5L ini betul-betul 5L baru nih, kan biasanya lemah, letih, lesu, dan sebagainya ya, 5L itu ya. Ini 5L-nya beda lagi gitu ya. 5L-nya ini yang harus kita mungkin menjadi jargon kita juga nih, 5L-nya ya. Yang pertama adalah luruskan niat ya, luruskan niat. Kemudian yang kedua, luaskan ilmu. Lapangkan dada. Lapangkan dada gitu ya. Kemudian yang keempatnya itu lemaskan lidah, banyak berzikir. Jadi perjalanan kita dari sekolah, dari tempat kita ke tempat kita itu jangan diisi dengan aduh tadi gini atau bagaimana mengeluh, tidak ya, tapi diisi dengan zikir gitu. Masya Allah, ketika kita diisi dengan zikir, maka ketika kita bertemu dengan murid-murid kita, siswa ataupun teman rekan kerja kita, itu akan terasa apa ya, energinya, energi positif yang muncul seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu lestarikan kebiasaan baik. Nah ini juga sangat penting kita sebagai guru ataupun Bapak Ibu pengawas di sini itu melestarikan kebiasaan baik yang akan ditransfer kepada yang di bawah kita, baik itu murid ataupun guru-guru yang di bawah pengawas seperti itu. Ya. Itu Masya Allah, ini betul-betul pagi hari yang membuat kita berintrospeksi diri ya, muhasabah diri. Terima kasih Yai Ali Said yang sudah membuat kami menata hati ya, menata hati untuk menjadi lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan Yai kita bisa bertemu lagi mudah-mudahan di kajian pagi yang lainnya gitu ya dengan Yai Ali Said ini. 1 menit itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi, dan saya juga mohon maaf kepada semua pemirsa yang ada dan menyaksikan ini, barangkali ada yang lain berkenan, itu dari saya yang baik itu dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Said, terima kasih Pak Yai. Ilmunya luar biasa. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, Yai. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sudah menjadi luar biasa dan para peserta di sini